amat mengagumkan urusan orang beriman itu. Makin berkualitas keimanannya, maka ujiannya pun semakin besar. Sabar dalam merespon musibah itu biasa. Merespon musibah dengan syukur itu yang luar biasa. Tidak orang yang dalam urusan agamanya melihat kepada orang yang lebih tinggi darinya, lalu dia mengikutinya. Sedangkan dalam urusan dunia, dia melihatnya kepada orang yang lebih rendah daripada dirinya. Lalu dia bersyukur kepada Allah, karena Allah telah melebihkan dia, atau orang inilah yang berhak dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah terkait dengan syukur dan sabar ini, apakah ada tingkatan terkait dengan syukur dan sabar ini, Kiai? Tingkatan syukur dan sabar, Kiai. Karena nanti di makalah 27 ada juga kalimat sabar itu lebih pedih, lebih pahit daripada jadam gitu. Walaupun Allah kan mengatakan di dalam, misalnya dalam Ali Imran 200, udah sabar, suruh kuatkan lagi kesabarannya. Dia dalam Asmaul Husna dikatakan bahwa sabar Allah begitu luas, begitu. Nah, itu juga keterkaitannya seperti apa, Kiai? Itu yang pertama, Kiai. Lalu yang kedua, terkait tadi dengan meninggalkan dunia. Jadi orang yang tidak khubut dunia, ya. Jadi artinya dia cukup hanya sampai di kantong saja, tidak sampai di hati, begitu. Nah, kalau kaitan ini menjaga keseimbangan hidup seperti di dalam surat Al-Qasas 77 misalnya, ya, kita juga orientasinya akhirat tapi tidak juga meninggalkan dunia, begitu, Kiai. Nah, yang seperti apa juga, Kiai? Barangkali bisa digambarkan. Poinnya, orang kalau udah dikasih iman ini tentu anugerah yang luar biasa, sehingga dikatakan nikmat terbesar, ya, di samping nikmatul ijad adalah nikmat Islam dan iman. Lantas Allah kasih juga syukur dan sabar. Enak banget ya. Ya. Sehingga Nabi katakan amat mengagumkan urusan orang beriman itu. Kalau dia dikasih keleluasaan, kesenangan, disyukur, syukur kebaikan buat dia. Dikasih nggak enak, Pak, agak pahit, pedes, sampai pada boesan bibir gitu ya. Dari saking pedesnya, pahitnya, pedes mah malah ituan ya. Antioksidannya tinggi ya, cabai ya. Dia sabar, maka sabar kebaikan buat dia. Apakah bertingkat ini? Bapak-bapak yang saya hormati, kalau kita lihat ujian yang diberikan kepada orang-orang soleh, ya, bertingkat jelas. Makin berkualitas keimanannya, maka ujiannya pun semakin besar. Sehingga sampai dikatakan asyadun nasi balaan al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Manusia yang paling dahsyat ujian hidupnya itu ya para nabi. Kemudian yang semisal dengan para nabi, bukan sama persis, semisal dengan para nabi, kemudian dengan yang semisal dengan mereka yang semisal dengan para nabi. Dari ujian yang tidak sama, pasti respon terhadap ujian itu pun tidak sama. Yang sekedar ujiannya maka cukup dibutuhkan sabar sekian. Yang lebih banyak ujiannya dibutuhkan tingkat kesabaran yang lebih banyak. Jadi walhasil sabar dan syukur punya tingkatan yang berbeda-beda. Syukur orang yang baru mampu segitu, ya segitulah syukurnya. Tapi syukur orang yang memang lebih tinggi, bayangkan Bapak hadirin. Orang dalam merespon musibah itu umumnya sabar. Tapi orang-orang kalangan tertentu, sabar dalam merespon musibah itu biasa. Merespon musibah dengan syukur itu yang luar biasa. Dan itu dicatat Bapak hadirin di banyak literasi, bagaimana orang-orang soleh menghadapi ujian hidup, bukan lagi sikapnya, responnya dengan sabar, tapi syukur. Subhanallah kan gitu. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, makanya tadi saya katakan bahwa cuman sampai di dompet, cuman sampai di kantong, cuman sampai tidak sampai ke dalam hati. Artinya apa? Berarti dunia dia punya, bukan nggak punya.
Finansial dia ada, bukan nggak ada. Tapi tidak pernah diperbudak oleh dunianya, tidak pernah diperbudak oleh finansialnya. Karena memang cuma sampai di sini, sampai di dompet, nggak nyampe di hati. Sehingga keluarnya gampang untuk yang di jalan Allah. Tidak ada pelitnya, tidak ada bakhilnya. Karena memang nggak sampai di sini. Berbeda orang yang sampai di sini. Tuh. Ini 50 ribuan persis banget lagi. Ada 10. Kalau diceplosin 1 di kotak amal tinggal 9. Ngelempengin 10 lagi. Kapan ini? Sampai sedemikian kalkulasinya Pak. Hitung-hitungannya. Kenapa? Karena memang gak sampai sebatas di dompet, di kantong. Tapi udah ngerasuk ke dalam. Dan ini bukan berarti menafikan dunia sama sekali. Bukan. Karena Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sehingga orang yang dunianya nggak sampai di hati, cara perolehannya dia akan sangat berhati-hati. Kemudian setelah dia dapat cara membelanjakannya pun dia akan sangat berhati-hati. Sehingga buat dia yang namanya boros itu bukan karena setiap hari keluar dalam nominal sekian, tetapi yang keluar itu buat apa? Kalau buat kemaksiatan meskipun kecil mereka anggap itu pemborosan. Tapi kalau buat di jalan Allah, meskipun besar, banyak, itu bukan pemborosan. Begitu, kira-kira Pak Haji, ya. Jadi jangan juga, tadi saya katakan, dibuang-buangin di kali, celengan dipecahin, dibuang-buangin di kali, diaur-aur di jalanan, bukan berarti kayak gitu, kan? Ya. Jadi buat mereka nih, Bapak hadirin salafus saleh, kalau untuk kemaksiatan, sedikit sekalipun, itu mereka hitung sebagai pemborosan. Tapi kalau untuk ketaatan, banyak sekalipun mereka tidak menganggap itu sebagai pemborosan. Wallahu a'lam bishawab.